Halo para mageran dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan suara gue di sini. Di video kali ini, gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Bastille Day. Film keluaran tahun 2016 ini dibintangi oleh salah satu aktor Hollywood favorit saya, yaitu Om Idris Elba. Dengan berlatar tempat di Prancis, film ini mengisahkan tentang seorang pencopet level dewa yang tanpa sengaja mencuri tas berisi bom hingga dia dicari-cari oleh penjahat dan agensi. Tentunya ini adalah sebuah kesalahan teknis. Dan bagaimanakah kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai jalan cerita film ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kerumunan. Tak lama berselang, tiba-tiba lewat seorang wanita tanpa busana yang seketika perhatian menuju ke arahnya. Kemudian terlihat pemuda yang dengan cepat tanggap dan keahlian tangan yang sangat mumpuni menyopet barang-barang berharga di kerumunan tersebut. Pria ini bernama Michael Mason. Dia adalah seorang pencopet level dewa. Ternyata wanita tersebut merupakan teman dan suruhan Mason yang ditugaskannya untuk menarik perhatian hingga Mason bisa beraksi. You can do better than me. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang agen khusus yang bernama Briar, di mana dia dipanggil akibat kecerobohan dan kegagalannya di misi sebelumnya hingga mengakibatkan rekannya harus tewas mengenaskan. Briar sendiri merupakan seorang agen yang tidak memiliki rasa takut, pemberani, namun sedikit membangkang. Di sisi lain, seorang pria yang merupakan teroris sedang memasang bom di dalam sebuah boneka dan menyuruh seorang wanita yang merupakan pacarnya bernama Zoe untuk meletakkannya di sebuah kantor pemerintahan. Kemudian Mason pergi menjual barang-barang hasil rampokannya kepada kenalannya. Setelah itu terlihat Zoe bersiap-siap untuk melancarkan aksinya, yaitu meletakkan bom di kantor pemerintahan. Perlu diketahui kalau Zoe hanya dijadikan tumbal oleh teroris yang tujuan pastinya adalah menyebarkan teror. Zoe pun mulai masuk dan sudah meletakkan tasnya. Namun apa yang terjadi? Dia malahan keluar dan membatalkan niatnya. Di waktu yang sama, Mason sedang duduk dan melihat-lihat untuk memulai aksinya, yaitu merampok. Dia pun melihat Zoe yang sepertinya merasa bersalah. Hingga dengan cepat, Mason mengambil tas yang berisi bom tersebut. Di sisi lain, orang yang menyuruh Zoe, sekaligus kekasihnya tadi, sedang berada bersama ketua teroris tersebut bernama Raffi dan tangan kanannya. Di sini, Raffi menyuruhnya untuk mencari Zoe yang hilang kabar. Setelah berhasil mendapatkannya, Mason pun membongkar isi tasnya dan mengambil teleponnya. Setelah itu, dia pun meletakkan tasnya di pinggir jalan. Sesaat beberapa langkah ia pergi, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi hingga Mason terhempas. Kemudian dia pun pergi dari situ. Akibat peristiwa peledakan tersebut, kepala intelijen Prancis yang bernama Victor mengumumkan kepada media akan memburu pelaku tersebut. Hey, merci. What have you got? French team. Unrelated surveillance. Intelijen Amerika, mereka berhasil mengidentifikasi Mason seperti latar belakangnya serta kehidupannya, yang kemudian mereka mengirimkan Briar untuk menangkapnya. Hingga saat ini, Mason sedang diburu oleh dua intelijen negara. Di apartemennya, Mason pun melihat berita di TV kalau dialah dalang di balik peledakan tersebut. Untuk itu, dia pun bersiap untuk pergi. Briar pun sudah sampai di situ. Saat Mason keluar, dia pun melihat Briar di bawah. Kemudian, dia memutuskan untuk keluar melalui atap. Tanpa sengaja dia terpeleset dan diketahui oleh Briar. Melihat itu, Briar pun langsung mengejarnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi dengan sangat sengit. Setelah kejar-kejaran yang sengit, mereka pun sampai di kerumunan. Mason mencuri kunci serta sepeda motor milik seseorang dan berusaha untuk kabur. Namun Briar berhasil membegalnya hingga akhirnya dia pun tertangkap.
Kemudian Zoe terlihat histeris melihat berita di TV tentang peledakan tersebut. Dia merasa sangat bersalah karena telah membunuh nyawa manusia tak bersalah. Setelah itu Raffi datang bersama anak buahnya untuk membunuh Zoe. Melihat itu kekasihnya pun menyuruhnya untuk kabur. Di sisi lain, Briar membawa Mason ke ruang interogasi untuk menginterogasinya. Di sini, Mason pun menjelaskan kalau dia bukanlah pelaku yang membom tempat tersebut, melainkan hanya seorang pencopet level dewa yang tanpa sengaja mencuri tas yang berisi bom. Dia pun menjelaskan kalau pemiliknya adalah seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Zoe. Di sini, Briar mulai percaya. Raffi pun mencari ponsel Zoe yang saat ini berada bersama Briar. Setelah itu, Briar menyuruh Mason untuk mencuri dompetnya. Dengan cepat dan cekatannya, Mason mencuri uang dari dompet Briar, kemudian meletakkannya kembali ke kantongnya tanpa diketahui oleh Briar. Dan hal ini semakin membuat Briar yakin kalau Mason bukanlah pelakunya. Setelah itu, Raffi mulai mendatangi tempat tersebut. Briar pun melihat mereka melalui CCTV dan merasa ada yang tak beres. Tibalah Raffi ke ruangan Briar dan mengaku ada kiriman untuk Zoe. J'ai un colis pour Zoé Naville. Zoe. Sir, I think you got the wrong address. Di ruangan, Mason berhasil melepaskan ikatannya dan keluar. Raffi pun melihat Mason dan memaksa untuk masuk. Dan mereka pun berkelahi sementara Mason berhasil kabur. Kemudian, Victor menyuruh anak buahnya untuk mendatangi orang yang membeli hasil curian dari Mason untuk mencari informasi lebih lanjut. Setelah itu, Victor menemui kepala intelijen Amerika atau bosnya Briar yang bernama Karen. Di sini, Victor mulai curiga kalau Karen diam-diam juga ikut campur dalam kasus ini. Kemudian, Raffi menyuruh anak buahnya untuk menggerebek masjid dan memfitnahnya dengan meletakkan bahan-bahan alat peledak di situ, sehingga tempat tersebut diduga sebagai dalang dari peledakan kemarin. Jika kalian bingung mengapa Raffi bisa menggerebek tempat itu, faktanya dia merupakan seorang komandan kepolisian. Commandant Raffi Bernard du groupe d'intervention. Vous avez été briefé? Keesokannya mereka pun menggerebek tempat tersebut dan menaruh bom di situ, sehingga tempat itu disangka sebagai dalang peledakan kemarin. Mereka pun menangkapi orang-orang di situ yang padahal mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian Mason mendatangi tempat biasa ia menjual barang-barang hasil curiannya untuk meminta perlindungan. Never took you for that kind of guy. And I'm not. Follow me. Namun dia malah dijebak dan orang yang dimintai tolong menelpon polisi. Melihat itu, Mason berusaha mencari tempat sembunyi dan langsung kabur. Saat di luar terdapat sniper yang langsung membidiknya. Tiba-tiba Briar datang dan menyelamatkannya. Zoe yang tidak mempunyai tempat berlindung pun mendatangi teman-temannya untuk meminta perlindungan. Di tengah jalan, Briar mengatakan kepada atasannya Karen kalau masjid tersebut bukanlah dalangnya, dan dia pun diberitahu tempat yang kemungkinan Zoe berada. Mendengar itu, Briar pun langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai, Briar pun memaksa masuk dan bertanya di mana Zoe. Namun Zoe beserta temannya kabur dari belakang dan mereka merusak mobilnya Briar. Briar pun yang tak punya kendaraan membegal mobil di pinggir jalan. Setelah itu, dia mengambil handphone orang tadi yang ternyata kerja di sebuah bar. Mereka pun menuju ke sana. Raffi beserta anak buahnya tak henti-hentinya menciptakan kekacauan. Kali ini dia memukuli demonstran sambil merekamnya, kemudian menguploadnya ke internet. Briar dan Mason pun sudah sampai di barnya teman Zoe tadi sambil menunggu kedatangannya. Tak lama kemudian dia pun datang dan Briar menyuruh Mason untuk mencuri KTP-nya agar Briar mengetahui alamat tempat tinggalnya karena kemungkinan Zoe berada di situ. Mason pun masuk dan mulai menjalankan aksinya. Dengan kemampuannya sebagai dewa copet, dia pun berhasil mencuri KTP-nya dan kembali ke mobil. Setelah mengetahui alamatnya, mereka pun bergegas ke sana. Mereka berdua pun sampai dan menaiki apartemen tersebut. Kemudian Briar mendobrak masuk untuk mencari Zoe. Tiba-tiba Zoe keluar dan mengancam akan membunuh Mason. Namun dengan cepat Briar membalikkan keadaan. Setelah itu Briar bertanya kepada Zoe siapa yang merancang bom itu, yang tak lain tak bukan adalah kekasihnya Zoe tadi. Setelah mengetahui alamatnya, mereka bertiga pun menuju ke sana. Di tengah jalan, Raffi melihat mereka bertiga dan langsung menembakinya. Namun mereka berhasil lolos.
Situasi di kota pun kini semakin kacau akibat ulah Raffi tadi. Melihat itu, Victor pun menaikkan status keamanan menjadi kode 5. Tak lama kemudian mereka pun sampai di apartemen pembuat bom tersebut. Saat berada di kamarnya, dia pun ditemukan dalam keadaan tergantung. Briar pun menggeledah tempat tersebut dan diketahuilah kalau dia merupakan anggota kepolisian. Briar pun menghubungi Karen dan menyimpulkan kalau ini semua merupakan sebuah konspirasi yang dibuat oleh polisi untuk menciptakan kekacauan di kota tersebut dengan menjadikan masjid atau komunitas sosial tadi sebagai tumbalnya. Keesokan harinya, Karen pun menemui Victor untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta penjemputan untuk Briar beserta Zoe dan Mason. Setelah itu, tanpa diduga, Victor membunuh Karen dan terungkaplah kalau ini semua merupakan ulah dari Victor bersama Raffi. Setelah itu, Briar pun dijemput menggunakan van. Menyadari kalau yang menjemput mereka adalah komplotannya Raffi, Briar pun langsung menghajar mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Briar pun melanjutkan perjalanan dan terungkaplah sebuah fakta kalau sebenarnya Victor dan Raffi ingin mencuri sebuah bank yang berisi cadangan devisa negara Prancis dengan cara membuat kerusuhan di awal tadi. Setelah itu menargetkan massa untuk berdemo di depan Bank Nasional Paris. Otomatis Victor menyuruh kepolisian yang dipimpin oleh Raffi untuk melindungi banknya dari dalam dan dengan sangat mudah mereka mencurinya. Mengetahui fakta itu, Briar pun berencana menghentikan mereka seorang diri. Anggota kepolisian yang dipimpin oleh Raffi pun sudah tiba dan mulai memasuki bank. Sementara Briar tengah bersiap-siap untuk menghentikan mereka. Dia pun mulai masuk dan melumpuhkan beberapa penjaga. Di dalam, Raffi mulai mencuri dengan masuk ke dalam sistem bank dan mentransfer uang sebanyak 500 juta dolar ke dalam sebuah flash disk. Et voilà, c'est simple. Di luar, Briar pun berusaha untuk membunuh para penjaga. Saat ia terdesak, tiba-tiba massa berhasil mendobrak masuk. Di tengah kesempatan itu, Briar pun berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Hands up. Kemudian dia terlibat pertarungan dengan Raffi dan anak buahnya. Dilanjutkan dengan Briar duel dengan anak buah Raffi dan menguncinya dari dalam. Raffi pun sangat marah karena rekannya dibunuh oleh Briar. Setelah itu dia ditelepon oleh Victor dan disuruh untuk membatalkan rencananya. Namun semuanya sudah terlambat. Raffi menolak dan mengancam jika ia tidak mau mengeluarkan Raffi dari Perancis, maka Raffi akan membongkar kedoknya Victor. Karena takut, Victor pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Raffi dengan alasan kalau mereka korupsi. Kemudian Briar sedang berada di ruang brankas, namun flash disk yang berisi uang curian tadi berada bersama Raffi. Untuk itu, Briar pun menyuruh Mason untuk mencurinya. Saat Raffi keluar, Mason berhasil mencurinya, tetapi dengan cepat disadari oleh Raffi. Raffi pun marah dan dia berhasil menemukan Zoe. Raffi pun mengancam akan menembak Zoe kalau Mason tidak menyerahkan flash disknya. Mason pun muncul dan membuka topengnya. Saat ia ingin ditembak, Briar berhasil menyelamatkannya. Kemudian Raffi pun diserbu tembakan hingga ia tewas. Briar pun baik-baik saja, namun Mason berhasil kabur membawa flash disk yang berisi ratusan juta dolar tersebut. Beberapa saat kemudian, di sebuah gereja, Mason mendatangi Victor untuk menyerahkan flash disk tersebut. Dengan imbalan, Mason mendapatkan uang sebanyak 100.000 dolar dan tiket ke luar negeri. Kemudian, Victor mengajak Mason ke bawah. Saat berada di bawah, dia pun ingin menembak Mason. Tiba-tiba, Briar datang menodongkan senjata kepada Victor. Dan Victor pun ditangkap karena kedoknya terbongkar. Film ini pun berakhir dengan Mason ditawari pekerjaan sebagai anggota CIA. Tamat. Jujur sih ini film keren banget dan mempunyai jalan cerita yang menarik, yaitu menciptakan sebuah teror dan kerusuhan serta konspirasi hanya demi merampok sebuah bank yang uangnya tak seberapa bagi seorang Bill Gates.
film ini cocok lah untuk ditonton karena cukup menguras pikiran dan energi. Kalau dari segi actionnya sih, film ini cukup keren dan menantang untuk ditonton, tapi tidak untuk ditiru. Baiklah, kurang lebih beginilah alur cerita tentang film ini. Silahkan komen pendapat kalian mengenai film ini. Dan sampai berjumpa dengan suara saya di video berikutnya.